Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa lagi di channel Jalan Surga ini, dan tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya dan tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa juga, marilah sama-sama kita sampaikan terlebih dahulu selawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana telah sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti apa yang kita rasakan sampai saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tema yang akan gue bahas adalah tentang satu buah amalan yang insya Allah saat ini juga akan gue ijazahkan, yang mana amalan ini yang pernah gue dapatkan dari guru Gusli terdahulu yang pernah diijazahkan kepada seorang Gusli, dan kemudian saat ini alhamdulillah dengan kemurahan hati maka amalan ini akan Gus ijazahkan untuk seluruh saudara-saudaraku dimanapun saja berada, yang mana insya Allah amalan nantinya bisa bermanfaat untuk membantu terutama dalam perekonomian rumah tangga saudaraku semuanya, baik itu tentang masalah keuangan, bisnis, karir, jodoh dan sebagainya. Namun di sini poin pokok atau hal yang paling terpenting adalah kalau bicara masalah amalan nantinya dia akan lebih cenderung atau lebih condong ke keuangan. Artinya bagaimana supaya kita menjadikan diri kita sebagai magnet uang, dan uang yang kita miliki itu tidak ada habis-habisnya, dan insya Allah justru malah bertambah, semakin bertambah dengan sendirinya. Nah itu seperti dianalogikan tak ubahnya seperti uang goib ya. Uang yang datangnya dari segala penjuru tanpa kita duga, tanpa kita ketahui. Artinya apapun bentuk usaha kita itu ya pada akhirnya itu akan menghasilkan hal-hal yang memang di luar akal sehat kita. Dan ini sudah sering Gus praktekkan dalam kehidupan Gus sehari-hari, amalan ini, dan memang faktanya puji syukur kepada Allah SWT. Begitu banyak kenikmatan, karunia, dan kebaikan yang Gus diterima setelah mengamalkan ini. Dan tentu saja amalan ini selalu, perlu digarisbawahi ya, dan perlu dipahami, amalan ini dalam kehidupan sehari-hari Gus selalu Gus gunakan ya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini Gus berbaik hati, bermurah hati. Walaupun amalannya ini adalah suatu amalan yang sangat luar biasa, tapi dengan ikhlas sepenuh hati Gusli akan mengijazahkan kepada seluruh saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya ya, amin. Dan mungkin bagi kebetulan saudara-saudara yang saat ini baru menemukan channel Jalan Surga ini, yang baru mampir, yang baru bergabung, sebagai penebusnya dalam pengijazahan ini, Gusli hanya minta dengan keikhlasan hatinya untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini, dan kemudian nanti memberikan like dan bagikan atau share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun, bisa melalui WA, Facebook, Instagram dan sebagainya. Agar apa? Agar apa yang sudah dapatkan tentang kabar kebaikan atau kebahagiaan ini bisa berbagi pada saudara kita di luar sana yang mungkin saat ini belum mengetahui, belum sempat menonton video ini. Dengan begitu video atau audio ini bisa bermanfaat untuk hamba Allah dimanapun saja berada.
dengan satu catatan, ini hanya Gusli khususkan untuk umatnya Rasulullah yang muslim ya. Jadi yang non muslim tolong dipahami, ini tidak akan bisa difungsikan, ini hanya khusus untuk muslim. Baiklah sahabat jalan surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, tidak perlu berlama-lama lagi, dan secara prakteknya langsung silahkan seperti biasanya. Kalau nantinya mau dicatat silahkan siapkan buku dan pulpennya, bisa juga mau direkam atau nanti video ini diputar ulang lagi sampai hafal ya. Supaya apa? Supaya nanti waktu dalam pelaksanaannya tidak lagi ada keraguan apa salah atau benar dengan membaca, jangan. Jadi artinya kalau bisa dihafalkan dulu baru nanti dipraktekkan ya. Nah ini metodenya atau jam saatnya mungkin berbeda di antara video yang sebelum-sebelumnya, karena ini waktunya mengambil di siang hari atau sore hari ya. Jadi langkah pertama sebelum kita melaksanakan sholat asar ya, sholat asar di sore hari, itu saudaraku wajib menyiapkan uang pecahan 100.000 seperti yang selalu Gusli lakukan. Uang 100.000 kalau bisa uangnya jangan uang yang kotor, yang udah sobek, udah lecek ya. Namanya kita seperti mau membuat suatu hal kebaikan ya, pakailah atau gunakanlah media itu yang sebaik-baiknya. Walaupun tidak harus baru buka bungkus, baru diterbitkan dari bank, ya minimal uang itu masih wajar ya. Ingat, uangnya adalah uang kertas, nilai lembaran satu lembar 100.000 rupiah. 50 boleh nggak Gus? Nggak boleh, karena Gusli selalu membiasakan diri memanfaatkan dalam arti energi yang positif, energi yang ada di muka bumi ini dengan mengambil nilai yang maksimal. Jadi kalau kita bicara rupiah, sudah harus paham, uang lembaran itu tidak lagi nilainya yang di atas 100.000, karena itulah yang maksimal atau terbesar ya. Setelah itu kemudian saudaraku siapkan dulu, kemudian seperti biasanya kita melaksanakan atau menunaikan ibadah sholat asar ya, sholat sore itu. Kemudian setelah sholat asar itu dipegang uangnya saudaraku, diambil uangnya. Ambil uangnya, dipegang dengan tangan dua, kanan dan kiri ya, kanan dan kiri. Kemudian seperti kita posisinya membaca Al-Quran, katakanlah jaraknya tuh diameter dari bibir kita atau mulut kita ini kurang lebih sejengkal atau 2 jengkal itu juga boleh. Kemudian fokus. Nah sambil pandangi uangnya itu, yang pertama dibacakan dulu dengan bertasbih ya. Bagaimana bertasbihnya? Subhanallah, 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 subhanallah. Itu sebanyak 66 kali ya. Nah, kemudian setelah membaca tasbih subhanallah tadi 66 kali, dilanjutkan dengan membaca tahmid ya. Bagaimana baca tahmidnya? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu juga sebanyak 66 kali ya. Kemudian setelah tahmid 66 kali, kemudian dilanjutkan dengan takbir ya. Bagaimana cara bacaannya? Dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga sebanyak 66 kali saudaraku. Paham ya? Dan yang terakhir, saudaraku wajib untuk membacakan juga tahlil. Bagaimana cara bacaannya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu juga sebanyak 66 kali. Jadi di saat kita ya sedang membacakan tasbih, tahmid, takbir maupun tahlil tadi, dua tangan kita ini sambil memegang uang 100.000 tadi, sambil kita pandangi terus uangnya. Nah, kemudian setelah itu semuanya selesai, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihahnya berapa kali Gus? Cukup 1 kali ya. Kemudian setelah surah Al-Fatihah 1 kali, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas. Berapa banyak? 66 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu sampai 66 kali ya. Qul huwallahu ahadnya itu 66 kali. Nah, setelah itu selesai, saudaraku langsung tarik napas nih. Tarik napas. Nah, tarik begitu kemudian tahan napasnya.
Nah, di saat kita menahan napas tadi dalam hati kita sambil mengucapkan, nah ini silahkan catat ya, sambil mengucapkan, wahai uang, panggil semua teman-temanmu sebanyak-banyaknya agar ikut bersamamu dan menjadi milikku. Paham ya? Gue ulangi. Sambil kita menahan napas tadi, silahkan dicatat. Sambil ucapkan dalam hatimu, wahai uang, panggil semua teman-temanmu sebanyak-banyaknya agar ikut bersamamu dan menjadi milikku. Nah, setelah itu lepaskan napasnya sambil hembuskan napas kita ke uang yang kita pegang tadi. Berapa kali menghembusnya atau meniupnya Gus? 3 kali. Gitu ya. Paham ya sampai di situ ya. Lalu setelah itu, uangnya ini jangan sampai dibelanjakan saudaraku. Kalau mau diletakkan di dompet saja. Artinya dikasih tanda atau dipisahkan di tempat, jangan bercampur dengan uang yang lainnya supaya nanti tidak tertarik dengan tangan kita untuk belanja. Nah ini harus diwaspadai, harus hati-hati ya. Uangnya diletakkan di dompet boleh, di tas boleh, di kopiah boleh, di laci tempat berangkas uang boleh, di laci tempat usaha toko boleh. Yang penting dengan satu catatan, jangan sampai uangnya dibelanjakan, jangan sampai tertarik oleh tangan untuk belanja, itu nggak boleh ya. Berapa lama Gus? Uang itu minimal baru boleh dibelanjakan setelah kita simpan 40 hari lamanya dalam penyimpanan ya. Nah, kalau itu sudah kita amalkan, sudah sampai situ selesai urusannya. Terus lanjutnya bagaimana Gus? Lanjutkan lagi untuk besok harinya kita masih menemui yang namanya sholat asar kembali. Lakukan yang sama. Ulangi lagi hal seperti ini. Di hari ketiga, ulangi lagi hal seperti ini. Kalau saudaraku pengen merasakan begitu indahnya, nikmatnya hidup ini dengan berkelimpahan harta, hidup sukses, kaya raya tentunya dengan jalan yang berkah dan mendapatkan ridhonya dari Allah SWT, ikutilah apa yang menjadi pengalaman yang pernah Gusli lakukan. Bahkan demi Allah sampai detik ini pun amalan ini selalu Gusli gunakan setelah sholat asar. Kenapa? Karena inilah ijazah yang pernah Gusli terima dari guru Abah dulu, yang kebetulan beliau sekarang sudah almarhum ya. Jadi setelah itu Gusli praktekkan, alhamdulillah faktanya kebaikan demi kebaikan itu selalu Gusli terima, baik itu secara materi maupun non materi. Jadi nggak tahu nanti pada akhirnya kita punya dagangan, kita berjualan, tahu-tahu laris saja. Langganan tadinya hilang, tahu-tahu kembali aja. Kita bekerja di instansi maupun swasta sebagai karyawan, yang tadinya dibenci oleh atasan, tahu-tahu diseneng aja atasannya sama kita. Gajinya tahu-tahu dipromosikan, dinaikin aja gajinya. Kita jualan apa? Properti, aset. Ya ada saja kemudahannya dari Allah itu. Nah dari sinilah seperti yang Gusli sampaikan tadi, uang itu akan mengalir seperti tak ubahnya uang goib yang datangnya tidak tahu dari mana, tapi selalu saja kantong kita atau dompet kita terisi dengan uang dan uang. Artinya akan diberikan jalan kemudahan untuk kita mencari nafkah, diberikan kemudahan kita untuk memiliki uang banyak. Manfaatkan itu sebaik-baiknya saudara-saudaraku. Nah, artinya ilmu ini sudah, atau amalan ini sudah Gusli ijazahkan, sudah sah, dan sekarang saudaraku tinggal mempraktekkan. Lalu kembali ke masalah cara prakteknya tadi, dari hari pertama setelah sholat asar dilakukan, hari kedua setelah sholat asar dilakukan lagi, di hari ketiga setelah sholat asar juga begitu dilaksanakan lagi. Itu kan lebih bagus jangan sampai terputus selama 40 hari. Waduh lama banget Gus. Gusli kasih perbandingan saudaraku. Selama 40 tahun, 20 tahun, 10 tahun kalian atau saudaraku semuanya sanggup menerima dengan kenyataan hidup yang menyiksa diri kita sendiri. Maaf ya, hidupnya dalam garis kemiskinan, selalu serba kekurangan. Tapi bisa menjalani itu, mau, penuh dengan keluh kesah, dengan keributan di rumah tangga, hanya sebagai penonton ya. Jadi satu prinsip untuk motivasi saudaraku semuanya,
Untuk saat ini stop menjadi penonton, jadilah kalian pemain. Akan lebih istimewa, akan lebih mulia. Sama sih dengan film. Sebangga-bangganya kita sebagai penonton sebuah film atau sinetron, mau layar televisi, mau layar lebar, lebih banggalah mereka sebagai pemainnya. Kenapa? Mereka jelas satu terkenal, keduanya gajinya besar. Sementara nonton apa? Justru malah mengeluarkan uang untuk beli tiket nonton. Betul? Nah, itu perbandingan. Jadi artinya kalau selama ini saudaraku hanya bisa melihat tetangga, teman, saudara, ya Allah, kok enak banget ya naik mobil Pajero, kayak apa rasanya? Enak banget ya naik mobil Fortuner, enak banget ya naik mobil Ferrari. Ya Allah, lihat si A uangnya kok istrinya bisa belanja mewah-mewah, bisa jalan-jalan, bahkan bisa umroh, bisa pergi haji. Mereka bisa bantu masjid, membangun masjid, musola, membantu anak yatim, karena mereka punya. Nah, sadar atau tidak, saudaraku selama ini hanya menjadi penonton, hanya memiliki keinginan, memiliki impian yang tidak bisa diwujudkan. Nah, sekarang pertanyaannya, mau atau tidak impian saudaraku itu terwujud menjadi suatu kenyataan? Tentu jawabannya ya, pasti mau. Kalau mau, silahkan. Selamat mencoba. Lakukan saja hal ini, sudah mendapatkan nilai plus. Di mana nilai plusnya? Semuanya yang Gusli ijazahkan pada saat ini adalah gratis, tidak berbayar. Tidak ada mahar. Tidak harus bersekutu dengan setan, dengan para dukun. Tidak harus berbuat syirik musyrik dengan pesugihan, tumbal dan sebagainya. Murni real, kita minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Tapi dengan satu niat, jangan disalah niatkan. Jangan disalah niatkan kalian melakukan ini atau melaksanakan karena semata-mata mau jadi orang kaya. Message-nya berubah. Artinya apapun yang sudah saudara laksanakan atau lakukan ini murni semata-mata hanya karena Allah. Ya, apa adanya gitulah hatimu. Jangan karena ada apa-apanya. Message-nya berubah. Walaupun kita tahu tujuan kita melaksanakan ini untuk mencari keberkahan, kesuksesan, kekayaan dunia dan akhirat, kan begitu. Tapi tidak juga serta-merta harus dipikirkan, harus menjadi beban pikiran kita. Artinya, laksanakan saja apa yang menjadi perintah Allah. Kalau itu bukan wajib, ini sunnahnya, lakukan saja. Satu, kita mendapatkan nilai amal pahala, amal ibadah. Ya. Keduanya, insya Allah dengan perantara seperti ini akan membukakan jalan rezeki kalian pada saatnya nanti. Nah, lakukan secara istiqomah. Jangan pernah berprotes, jangan nanti baru seminggu, 2 minggu sudah protes, baru sehari 2 hari sudah protes. Ingat saudaraku, satu hal yang wajib saudaraku pahami dan saudaraku ketahui, saat ini kalian sedang berproses, jadi tidak boleh protes. Ya. Kalau masih berproses, nikmati saja prosesnya, dan nanti demi Allah kalian akan merasakan hasilnya. Amin. Baiklah kaum muslimin rahimatullah dan Allah, Gusti rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga sedikit amalan ini bisa saudaraku pahami, bisa dimanfaatkan dengan cara istiqomah, dengan cara sungguh-sungguh, dan jangan mengharap apapun. Artinya semuanya lakukan mengalir saja, penuh dengan keikhlasan, niatkan ini aku lakukan karena Allah. Sudah. Insya Allah Allah itu akan lebih tahu apa menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang kita minta. Allah Maha tahu apa yang kamu pikirkan, apa yang kalian minta, walaupun tidak diucapkan. Hatimu sekarang menginginkan hidup seperti apa, Allah tahu. Ya, laksanakan saja dengan istiqomah, betul-betul selama 40 hari. Kalau bisa jangan sampai putus. Begitu Gus ya? Iya. Hasilnya bagaimana Gus? Alhamdulillah. Saya tidak akan menceritakan pengalaman orang lain atau siapapun itu. Saya sendiri sebagai pemilik amalan ini yang diberikan ijazah langsung dari guru Gusli. Setelah ini Gusli praktekkan dalam beberapa tahun ini. Puji syukur kepada Allah SWT. Begitu banyak kebaikan baik secara materi maupun materi yang Gusli terima. Karena ini suatu hal kebaikan, maka dengan murah hati, dengan senang hati, dengan ikhlas seikhlas-ikhlasnya, Gusli sekarang berbagi dengan amalan ini untuk Gusli ijazahkan kepada saudaraku semuanya. Untuk yang baru mampir, baru singgah, yang baru bergabung sebagai penembusnya, Gusli hanya minta. Gusli tidak minta uang, tidak minta mahar, hanya minta tolong bantu membesarkan channel Jalan Surga ini dengan cara
menekan tombol subscribe, dan kalau pengen lebih berkah menjadi barokahnya, semakin bermanfaat, hasilnya lebih maksimal, setelah mendengarkan video dan audio ini, silahkan siapapun yang mengambil amalan ini, menerima ijazah langsung dari Gus Dur ini, bagikan video ini minimal ke 25 orang, itu boleh teman atau saudara, bagikan saja via WA, via Facebook, atau via Instagram, silahkan saja. Insya Allah akan menjadi berkah. Amin. Baiklah, kaum muslimin rahmatullah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada, gue rasa cukup sampai di sini dulu ya. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebih jika ada salah dalam bercakap, salah dalam berkata, salah dalam menyampaikan, mohon dimaafkan dari lahir dan batin, karena pada hakikatnya kita semuanya tentu tahu dan kita tentunya semuanya paham bahwa kita manusia ini tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Jadi kalau ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja dalam berucap berkata, mohon dimaafkan atas kesalahan yang Gus lakukan. Mohon dimaafkan dari dan batin. Dan tak lupa juga Gus ucapkan ribuan ucapan terima kasih kepada saudaraku semuanya yang telah bersedia meluangkan waktunya mendengarkan dan menyimak video ini hingga selesai. Dan Gus berharap semoga sedikit apa yang Gus sampaikan nantinya bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku dimanapun berada. Kurang lebih itu saja yang bisa Gus sampaikan. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. नजर